Oke, sampai di sini ini bisa dipahami ya terkait dengan tahapan-tahapan di dalam aktivitas ethical hacking. Nah, jadi kita bisa demo ya. Jadi saya akan tunjukkan. Jadi seperti biasa yang namanya, tapi kita langsung lompat ke direct ya, ke direct scanning ya. Dengan catatan mungkin kita sudah dapat alamat IP dari target gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa memanfaatkan, saya ping dulu. Saya if config. Nah, ini ya. Nanti target saya di sini adalah 31. Ada replay. Nah, baru saya lakukan yang namanya scanning. Still scan. Karena ini kan, coba perhatikan, ini kan IP kelas C ya, berarti rentangnya dari 0 ya, /24. Nah, dari mana saya tahu itu? Dari mana saya tahu? Karena dari sini. Nah, coba lihat netmasknya. Netmasknya kan 2550 ya, berarti ini IP kelas C ya. Nah, baru kita scanning dari rentang 0. Wow. Nah, dia mulai melakukan scanning. Ah, ini masuk ke dalam mana? Aktivitas yang saya lakukan ini masuk ke mana? Ini masuk ke sini. Scanning entire network. Jadi bedanya kalau yang network ini kan nanti dia scanning semua host yang terhubung di dalam jaringan itu. Ya. Jadi misalkan kalau di sana ada 10, 20, 30 ya terkena capture semua. Beserta dengan apanya? Beserta dengan port yang terbuka di dalam perangkat hostnya. Nah, coba bisa kita lihat ini perangkat-perangkat host. Jadi ada berapa di situ? Ada 5. Karena kan saya scanningnya ke dalam internal VM ya. Kalau saya scanningnya ke sini bisa kena capture semua ini. Sampai ke ruangan-ruangan sebelah. Nah, kalau saya scanningnya, nah kita dapatkan apa? Kita dapatkan ada port-port yang terbuka di situ. Ada 91 ini kan gateway ya. Ini gateway, ini DNS port 53 DNS, kemudian ada ini coba lihat. Ini target kita ya, betul nggak? Nah, coba lihat. Banyak sekali port yang terbuka. Nah, ini bisa kita uji nih. Inilah yang saya katakan. Jangan terlalu banyak membuka layanan yang tidak dibutuhkan. Jangan-jangan layanan itu yang selanjutnya nanti membuka potensi masuknya hacker ke dalam sistem. Nah, ini sering lucu nih, sering saya dapatkan pada saat saya lakukan audit security, pada saat saya lakukan assessment. Ada port SSH dibuka open, ada port FTP dibuka open. Itu ngapain kau buka open ini? Ini kan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh administrator, betul nggak? Seharusnya di filter, hanya IP-IP tertentu saja yang bisa meremote kalian ini. Tapi yang terjadi di open, dibuka secara public. Jadi semua orang yang terhubung ke server kita, dia bisa melakukan koneksi ke layanan FTP tadi. Padahal kita nggak ada kebutuhan di situ. Karena kebetulan dibuka secara publik oleh pengelola infranya. Nah, ini mengundang potensi. Nah, kemudian ada apa lagi? 190.254, 190.130. Nah, kita bisa uji nih. Jadi kalau mindsetnya hacker itu pasti dia akan lihat mana yang paling banyak membuka port. Berarti apa? Berarti banyak jalur yang bisa saya uji.
Bisa jadi dari banyak port yang terbuka itu mungkin ada salah satu yang mengandung celah vulnerability. Nah, ini yang sering terjadi. Ini sysadminnya juga malas. Pengelola infranya malas. Pokoknya di setup apa adanya saja. Firewallnya tidak diaktifkan, portnya tidak ditutup, ada service tertentu jalan tidak dinonaktifkan. Nah, itu bahaya. Nah, kemudian langkah berikutnya apa yang perlu saya lakukan? Berarti saya tahu saya mau fokus ke 131 ya. Saya mau fokus. Berarti poin kedua udah terpenuhi. Nah, sekarang saya akan melakukan uji coba ke masing-masing host yang ada di dalam jaringan. Nah, saya mulai dari 131 dulu. Berarti saya lakukan scanning. Jadi SS ini artinya still scan ya. Ini artinya still scan. Jadi kalau di dalam jadi kita scanningnya juga jangan scanning yang sembrono gitu. Kenapa? Karena bisa jadi target kita dia menerapkan firewall. Karena bisa jadi target kita menerapkan yang namanya AIDS. Makanya kadang scanningnya itu scanning yang tidak standar juga. Ya, ada parameter yang dicuning agar proses scanningnya itu tidak terdeteksi oleh target. Min SS, min SV. V itu apa? Versioning scanning. Kemana? 131. Enter. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, inilah ngerinya Nmap ya. Jadi Nmap ini salah satu tools yang cukup powerful, yang banyak digunakan oleh para peretas etis. Karena kita bisa scanning sampai kemana? Sampai kita bisa scanning untuk tahu sampai ke dalam versi aplikasi yang digunakan oleh target. Nah, bisa dilihat di situ dia pakai VSFTPD 234. Nah, dia ada FTP berjalan di port 21. Kita bisa scanning sampai ke versi aplikasi yang digunakan. Nah, ini yang rawan ini. Kalau ini sampai jatuh ke tangannya hacker, nah ini bahaya. Dia jadi tahu sistem yang kita gunakan di dalam internal. Jadi saya jadi tahu rahasia dapurnya mereka. Oh, mereka pakai Oracle. Nah, yang lucu dulu saya pernah dapat project pentest. Saya tidak perlu repot-repot scanning seperti ini. Ternyata HRD-nya dia posting cari locker. Buka locker ya, dia buka locker, cari orang yang bisa network engineer. Tapi dia membeberkan informasi yang sensitif yang seharusnya tidak boleh ditahu oleh umum. Dicari seorang network engineer bisa mengkonfig Juniper versi sekian-sekian, dia menyebutkan merek, itu hati-hati. Bisa Oracle versi 3.0, bisa ini, bisa itu. Wah. Jadi orang yang melihat jadi tahu, oh di sistem sana mereka pakai Oracle. Oh, dia pakai apa? Dia pakai firewall merek Palo Alto versi sekian. Wah, tinggal saya cari tahu ada enggak exploitnya. Betul tidak? Kalau saya tidak dapat, kalau saya tahu, minimal saya tahu, sekalipun saya tidak dapat di luar sana ada orang bikin exploit itu, saya tinggal bikin sendiri. Yang penting saya tahu versinya, kan tinggal reverse engineering, bikin exploit pakai Python, selesai. Makanya kita sebagai seorang network engineer, security engineer, ada informasi-informasi tertentu yang harus diproteksi, jangan sampai ketahuan. Kenapa? Karena dengan begitu ini selanjutnya nanti akan membuka celah di dalam sistem kita. Sekarang coba lihat. Ini informasi yang berharga bagi saya ini untuk menentukan jenis serangan. Sekarang saya tinggal apa? Sekarang saya tinggal scanning for vulnerability. Nah, ini mau saya scanning semua ini. Ada enggak kerentanan di sini? Ada enggak kerentanan di sini? Ada enggak kerentanan? Yang kita sebut dengan scanning for vulnerability atau vulnerability scanning.
Saya bisa pakai Nmap. Script vulnerability ya, vulnerability scanning. Kemana? Ke target, ke port 2. Dia proses scanning. Sebentar. Tadi berapa? Oh, 131 ya. Sorry, ini 130, 131. Salah target tadi. Seharusnya 131 bukan 130. Nah, keluar, coba lihat. Apa ini? Vulnerability. Vulnerable. Ada kerentanannya nih. Memungkinkan untuk bisa dieksploitasi. Jadi ini ternyata celah lama. Jadi ini celah. Makanya kita kadang hati-hati juga. Khususnya pengelola infra, pengelola sistem server. Jadi jangan juga terlalu satset gitu loh. Nah, cuman agak susah juga karena kan orang infra itu kadang dia dari tim programmer ya. Karena kan yang membuat environment di infra kan orang sysadmin ya. Dapat instruksi dari tim programmer, kau install ini ya, install A, install B, install C. Ternyata install A, install B, install C ini ada salah satu software yang mengandung celah, ada salah satu software yang mengandung kerentanan. Nah, jadi saya tahu. Jadi saya tahu di sini ada kerentanan. Jadi langkah berikutnya saya nanti akan berangkat untuk mencari exploit yang bisa saya pakai untuk menyerang ke dalam target. Nah, berarti tahap keempat sudah selesai. Tahap keempat sudah selesai. Saya masuk lagi di tahap kelima. Berarti tahap kelima di sini saya mencari exploit. Saya cari tools, cari senjata, cari perkakas atau apapun itu yang bisa membantu saya untuk mengeksploitasi daripada layanan yang ada di target. Maaf, tadi port 21-nya kelihatan dari mana? Ini kan dari hasil scanning tadi. Oh, di atas ya? Ya, yang sebelum ini, sorry. Ini, saya ulangi ya, ini. Nah, kita tunggu dulu. Bentar, biar dia scanning. Itu kan nanti ditampilkan portnya, ini. Ini? Oh, udah kelihatan. Kepotong. Oh, kepotong. Walah, kuelek. Tapi port itunya ya? Iya, ada. Sebentar. Kok bisa kelihatan ya? Oh, atau layarnya kurang lebar apa gimana? Layarnya kurang lebar kayaknya. Layar ini. Oh iya. Ini kelihatan di sini. Oh, sudah kelihatan ya. Ini sebelum port ini Ada ya? atau saya copy aja dah. Saya copy, saya pindahin ke Word lah. Pak, mau tanya. Ya. Misalkan itu kan ada kerentanan gitu ya Pak. Ya. Tapi kalau misalkan di sisi developer, kalau misalkan itu diupdate, misalkan apa ya, versi Java lah Pak misalkan. Nah, ini Versi Java berapa itu kan ada kerentanan. Nah kalau dari sisi developer, kalau misalkan ini diupdate mungkin aplikasinya ada yang nggak jalan gitu. Itu solusinya gimana Pak? ya memang mau tidak mau itulah konsekuensi. Jadi kalau ada beberapa layanan yang ternyata berdampak ketika upgrade, ya programmernya harus fixkan itu. Jadi Mau nggak mau harus dia fixkan daripada dia begini. Saya jelaskan.